Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Flashback. Saat Ella keluar dari toilet, ia dibuat terkejut saat tiba-tiba tangannya dicekal oleh seseorang. Ella sempat mengerutkan dahinya, menatap seorang gadis cantik di depannya tersebut. Mata berkaca-kaca dan cengkraman tangan sedikit kuat pada tangan Ella membuatnya semakin merasa bingung. "Ada apa ya?" tanya Ella pelan, seraya mencoba melepaskan cengkraman tangan dari gadis itu. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan sama kamu," katanya sambil terus menatap mata Ella. "Tapi tidak di sini," imbuhnya. Karena kasihan, Ella pun akhirnya mengikuti langkah gadis tersebut. Sebelum itu, ia hendak meminta izin terlebih dulu pada Steve, namun tangannya dicekal dan gadis itu melarangnya. Ella pun hanya bisa pasrah dan menganggukkan kepalanya. Ia mengikuti gadis itu tepat di belakangnya, hingga tiba-tiba sebuah mobil menjemput mereka, dan Ella ikut dibawa pergi dengan sebuah mobil. "Daniela," panggil gadis itu, membuat Ella langsung menoleh dan mengerutkan dahinya. "Iya, aku mengenalmu, walau tidak terlalu. Apa kau lupa padaku?" "Siapa?" tanya Ella bingung. "Coba lihat wajahku, perhatikan." Ella diam sejenak dan menatap wajah itu dengan seksama. Sedetik kemudian ia baru mengingatnya. "Kamu?" "Iya, ini aku. Aku perawat Nyonya Melani dan aku juga yang sudah membunuhnya dengan racun," ungkapnya jujur, membuat Ella begitu terkejut dan langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. "Kamu tidak perlu takut, aku tidak akan menyakiti kamu," ucapnya menghela nafas berat. "Kamu tahu siapa aku? Aku adalah mantan kekasih dari suami kamu." Dek. Lagi-lagi Ella terkejut mendengar pengakuan Mawar. "Kenapa kamu membawa aku pergi? Mau menggagalkan pernikahanku dengan Steve? Terlambat karena aku dan dia sudah resmi menjadi suami istri," ucap Ella menunjukkan jari manisnya yang dihiasi oleh cincin. "Kamu salah, aku tidak berharap pernikahanmu dengan dia gagal. Aku membawamu pergi hanya ingin mengatakan sesuatu. Selanjutnya terserah kamu, apakah mau meneruskan atau berhenti pada Steve. Keputusan ada di tangan kamu." "Apa maksud kamu?" tanya Ella bingung. "Apa kamu tahu kenapa Steve menikahi kamu? Apa kamu tahu mengapa Steve selalu menjaga kamu?" "Ya, karena dia mencintaiku," jawab Ella sedikit ragu. "Wow, benarkah dia mencintaimu atau hanya mencintai tubuhnya dan berdalih alasan membalas hutang budi?" "Apa maksud kamu? Katakan dengan jelas dan jangan berbelit," seru Ella yang sudah merasa sangat jengah mendengar ucapan Mawar yang terus berputar-putar. "Apa kamu tahu bahwa ibumu tewas di tangan Steve?" tanya Mawar dengan seringai tipis di wajahnya. "Tidak mungkin, ibuku meninggal sudah sangat lama. Bahkan saat aku masih kecil, dia kecelakaan dan..." "Ya, dia kecelakaan karena peluru Steve tanpa sengaja melesat menembus jantung ibumu," potong Mawar dengan santai. Kamu bercanda, kamu bohong kan? Ini tidak mungkin." "Lebih baik kamu tanyakan pada Steve apakah dia menikahimu karena benar mencintaimu atau hanya karena pesan terakhir ibumu untuk menjagamu. Dia merasa bersalah, makanya dia mencarimu dan menjagamu dari kejauhan. Steve menikahimu agar memudahkannya untuk bisa terus menikmati tubuh kamu," bisik Mawar menyeringai di dekat telinga Ella. Tanpa sadar, air mata Ella menetes, membasahi pipinya, hingga tak berapa lama ia hilang kesadaran. Dengan langkah gontai, Steve mulai memasuki mansionnya. Namun, kini langkahnya terhenti saat melihat sebuah wanita yang tengah meringkuk, tak sadarkan diri berada di teras rumahnya. Steve pun dengan cepat berlari dan menghampiri wanita tersebut, masih menggunakan gaun yang sama. Tidak ada luka lecet sedikit pun di tubuh istrinya. Steve pun dengan cepat membawa Ella ke dalam kamar. Tak lupa ia juga menghubungi Marcel untuk segera datang.
Cukup lama Steve menunggu di samping Ella hingga setelah beberapa saat mata itu mulai terbuka. Ella menghela nafas berat. Matanya menatap sekeliling hingga pada akhirnya ia bertemu dengan mata Steve. Terlihat sangat jelas raut wajah kekhawatiran yang ditunjukkan oleh Steve. Namun Ella masih diam. Ia begitu enggan untuk membuka mulutnya. Semua kata-kata yang diucapkan oleh Mawar terus terngiang di telinganya, berputar-putar seolah sedang menertawainya. Kamu sudah sadar? Kamu dari mana saja? Aku mencarimu sejak kemarin. Kenapa kamu bisa pulang dalam keadaan seperti ini? Tanya Steve beruntun. Tidak ada bentakan. Namun Ella tahu bahwa kini Steve tengah mencoba mati-matian untuk meredam emosi. Siapa yang membawamu pergi? Katakan sayang, katakan. Aku pergi sendiri, jawab Ella dengan raut wajah datarnya. Kenapa? Kemana? Tanya Steve lagi. Ke tempat di mana aku tidak bertemu denganmu. Dek. Jantung Steve tiba-tiba terasa sesak. Ia bisa melihat sorot mata kekecewaan di mata istri barunya. Namun apa? Steve belum bisa menebaknya. Mengapa Ella tiba-tiba ingin pergi? Apakah dirinya melakukan kesalahan? Kesalahan apa? Batin Steve bertanya-tanya. Do you love me? Tanya Ella masih dengan raut wajah datarnya. Sayang, kenapa kamu pertanyakan itu lagi? Kamu sudah mendengar semua pengakuanku kemarin saat hari bahagia kita. Steve, do you love me? Tanya Ella sekali lagi dengan penuh penekanan. Ya, aku sangat mencintai kamu, jawab Steve dengan tegas namun tulus. Kenapa? Kenapa apanya? Kamu kenapa sih? Kenapa kamu mencintaiku? Tidak ada alasan bagiku untuk mencintai kamu. Aku benar-benar mencintai kamu, sayang. Ada apa denganmu? Tanya Steve penasaran. Apa karena kasihan, rasa bersalah, atau siapa yang membawamu tadi? Tanya Steve langsung menyorot tajam pada Ella. Kenapa? Tanya Ella balik menatap tajam pada Steve. Siapa yang membawamu tadi? Bentak Steve tiba-tiba membuat Ella sedikit tersentak, namun ia segera bisa menguasai dirinya. Apakah benar tentang pembunuhan itu? Apakah korbanmu adalah ibuku? Tanya Ella dengan nada bergetar. Kini air matanya sudah tidak bisa ia bendung lagi. Matanya bukan lagi tajam, namun kini begitu sayu dan menyedihkan. Keduanya saling menatap dengan Ella yang sedikit terisak. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Steve. Ia tidak membantah, namun juga tidak berniat memberikan penjelasan, membuat tangis Ella seketika pecah. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu menikahiku kalau hanya untuk menebus rasa bersalahmu? Saru Ella menangis histeris dengan menatap Steve begitu tajam. Jawab Steve, jawab. Aku sudah menjawabmu, aku menikahimu karena aku mencintaimu, bukan rasa bersalah atau apapun itu. Aku mencintaimu tanpa alasan apapun. Pembohong, sentak Ella. Ia bangun dari posisi tidurnya. Tubuhnya sedikit terhuyung, namun segera ditangkap oleh Steve. Jangan pernah pergi lagi, tekan Steve memeluk Ella dari belakang. Biarkan aku tenang sebentar saja, aku tidak mau terlalu membenci. Brooke, sayang, pekik Steve terkejut saat istrinya kembali kehilangan kesadaran. Kenapa dia belum bangun? Tanya Steve penuh kekhawatiran menatap tubuh istrinya yang masih tak sadarkan diri. Sebentar lagi dia juga sadar, jawab Marcel untuk kesekian kalinya. Sebentar, sedari tadi hanya itu yang kau ucapkan, seru Steve bertahan, menatap tajam pada dokter sekaligus sepupunya tersebut. Aku bukan Tuhan yang bisa tahu kapan dia akan bangun, jawab Marcel menghela nafas berat. Dan juga sepertinya kau salah memanggilku, istrimu tidak membutuhkanmu.
Cih, percuma saja gelar doktermu bila tak bisa menyembuhkan pasien. Cibir Steve membuat Marcel mendengus kesal. Suara perdebatan antara Steve dan Marcel membuat Ella mulai terusik dan terpaksa membuka matanya dengan perlahan. Ia hanya bisa menghela nafasnya berat saat mendengar suara Steve yang selalu mencerca Dr. Marcel. Lebih baik hentikan perdebatanmu dan berbaliklah, istrimu sudah sadar dan lebih baik cepat kau bawa dia ke rumah sakit. Tekan Marcel. Steve pun langsung benar berbalik dan melihat wajah Ella yang masih menatapnya datar. Kenapa kau itu hobi sekali pingsan? Dengus Steve membuat Marcel dan Ella langsung melotot tak percaya. Dengan gerakan lemah, Ella meraih bantal di sampingnya. Sekuat tenaga, ia gunakan bantal itu untuk menimpuk wajah Steve hingga membuat laki-laki itu terhuyung karena mendapat serangan mendadak. Au, sakit, pekik Steve marah. Lemah, cibir Ella dan Marcel bersamaan. Marcel, apa kau lupa di mana pintu keluar dari kamarku? Tanya Steve tanpa menatap ke arah Marcel. Terima kasih, kata Marcel berdecak. Lalu ia segera keluar dari kamar Steve dan memilih pergi ke kamar John yang memang masih tidak baik-baik saja. Kenapa kau juga tidak keluar? Cetus Ella lalu membuang muka. Kenapa kau mengusirku? Ini kamarku. Aku istrimu, jadi sekarang ini kamarku. Kamu silakan keluar, pintu keluarnya di sana. Tunjuk Ella pada sebuah pintu yang baru saja ditutup oleh Marcel. Aku juga suamimu, jadi aku juga berhak berada di sini, kata Steve kukuh. Aku ingin sendiri, bisakah kamu beri aku waktu untuk sendiri dulu? Tidak, jawab Steve dengan cepat. Aku tidak mau membiarkanmu sendiri dan kehilangan kamu lagi. Aku sudah memaafkanmu, kata Ella tiba-tiba. Aku sudah tahu, jawab Steve dengan cepat dan santai. Tidak adakah sedikit saja penjelasan yang ingin kamu sampaikan padaku? Tanya Ella menggelengkan kepalanya. Ia tak habis pikir mengapa Steve bisa memiliki sifat seperti itu. Aku akan menjelaskannya nanti saat kamu sudah merasa tenang dan lebih baik. Dan aku juga sudah tidak merasa bersalah akan hal itu. Aku berterima kasih padanya karena sudah memilihku untuk menjagamu. Apa maksudmu? Bisakah kamu berpikir positif tentangku? Masih ingatkah kamu dengan ucapanku dulu? Tanya Steve datar. Aku tidak membutuhkan maafmu, tapi aku hanya ingin kamu mempercayaiku, gumam Ella pelan. Itukah kata-kata yang kamu maksud? Jawab Steve menghela nafasnya panjang. Aku tidak akan menjelaskannya sekarang. Pastikan kamu siap mendengar cerita itu dan katakan padaku bila kamu siap. Aku sudah siap. Aku ingin mendengar kenyataan dari kamu, jawab Ella dengan cepat. Namun Steve hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Istirahatlah, aku akan mandi terlebih dulu. Kita ke rumah sakit. Tunggu Steve. Pekik Ella yang berusaha mengejar Steve, namun tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di bagian perutnya. Tubuhnya langsung tumbang dan luruh ke lantai. Ia mencengkram kuat perutnya sambil terus meringis menahan sakit. Sementara Steve yang melihat itu juga langsung panik dan menghampiri Ella. Sayang, kamu kenapa? Tanya Steve dengan penuh kekhawatiran. Perutku sakit. Ella terus meringis dan mencengkram kuat perutnya. Tanpa banyak bicara lagi, Steve pun segera mengangkat tubuh Ella dan membawanya keluar kamar. Sambil menuruni anak tangga, Steve terus memanggil nama Marcel dan John. Kepanikannya semakin menjadi saat mendengar Ella berteriak, disertai dengan adanya aliran basah yang merembes ke dalam bajunya. Marcel, John, siapkan mobil, cepat, teriak Steve terburu-buru. John dan Marcel yang sedang berbincang di dalam kamar pun akhirnya langsung keluar dan ikut terkejut saat melihat Steve yang menggendong Ella dengan darah yang sudah mewarnai kemeja putih Steve. Sit, kan udah gue bilang buruan ke rumah sakit, seru Marcel geram. Lalu ia pun segera ikut berlari dan menuju mobil. Ella kenapa?
Tanya Jasmine yang ikut keluar dari kamarnya saat mendengar suara kegaduhan dari luar.